maaf gitu ya. Ketika itu lagi pada tiduran santri di bawah, sampai bisa melihat bahwa perempuan itu maaf ya, memakai celana dalam yang berwarna merah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana batasan aurat laki-laki dan perempuan dalam salat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi bagaimana batasan aurat ya bagi laki-laki dan juga perempuan ketika kita di dalam sholat. Saya membaca kutipan ini dari syarahnya Safinah ya, dari Kasyifatus Saja menurut karangan Syekh Salim bin Sumer. Jadi kalau auratnya laki-laki yaitu bima bainas surah war rukbah, yaitu perkara antara pusar sampai dengan lutut dua. Jadi itu batasan aurat laki-laki ketika sedang melakukan sholat. Jadi batasan pusar ini sampai mana? Sampai sekelilingnya, sekeliling batasan pusarnya. Begitu juga dengan lutut, sekeliling batasan lututnya. Jadi andaikan ada laki-laki yang sholat memakai sarung tetapi hanya memakai kaos sangsang saja, apakah itu sah sholatnya? Ya sah sholatnya gitu. Karena ke atas ini tidak diwajibkan harus menutupi aurat. Hanya saja jika sholat memakai pakaian misalkan hanya memakai kaos sangsang saja, menurut saya itu sangat sangat kurang adab gitu ya. Tidak ada tata kramanya. Masa kita ketika sholat mau menghadap Allah hanya memakai pakaian yang minim, memakai kaos sangsang saja. Ketika kita mau pergi ke undangan, kita memakai pakaian yang sangat rapih begitu ya. Masa kita mau sholat gitu. Walaupun itu hukumnya boleh ya, karena auratnya itu bima bainas surah war rukbah gitu. Itu jadi sesuai dengan adab ya. Dan ketika laki-laki jangan lupa ketika sholat hendaklah memakai peci ya, ataupun apa sajalah yang menutupi kepala, apalagi yang laki-laki posisi rambutnya itu agak sedikit panjang, karena dikhawatirkan ketika laki-laki hendak sujud, misalkan ketika sujud ininya ta'arnya ini tuh terkena rambut gitu, sehingga waktu sujud rambutnya ke depan ini, ta'arnya ini ya, kalau Sunda tuh ta'ar ke sini, sehingga menghalangi rambutnya itu, menghalangi ketika hendak dia sujud. Itu bisa mengakibatkan tidak sah sujudnya ya, karena disyaratkan itu harus maksyufah, harus terbuka itu. Jadi hendaknya memakai kopiah. Jadi kopiahnya pun tidak nyencele di sini tuh. Misalkan kopiahnya di sini, rambutnya di sini tetap ke depan. Tidak seperti itu. Jadi rambutnya agak dikebelakangkan lalu dirapihkan oleh kopiah kita itu. Karena dikhawatirkan rambutnya ke depan. Kecuali kalau memang laki-laki yang rambutnya sangat pendek ya, sehingga ketika sujud pun tidak akan terhalangi oleh rambutnya itu. Kalau diperhatikan sih, misalkan laki-laki tuh sholat memakai sarung gitu. Tapi kan suka ada yang memakai sarung itu sangat pendek sekali. Mungkin hanya di bawah lutut sedikit. Jadi memakai sarungnya itu hanya di bawah lutut sedikit. Sehingga misalkan bagaimana ketika laki-laki tersebut sujud. Nah, laki-laki itu memakai sarung tanpa memakai celana yang panjang di dalamnya gitu. Hanya sebatas memakai celana yang pendek saja, sehingga betisnya itu terlihat gitu ya, tanpa memakai celana panjang. Ketika dia sujud, misalkan ketika dia berdiri menutupi lututnya, di bawah lututnya sedikit. Tetapi ketika laki-laki tersebut sujud, ada sedikit terlihat dari bagian betisnya misalkan. Bagaimana, apakah itu termasuk aurat? Ya, itu termasuk aurat gitu. Jadi kita harus perhatikan ketika kita posisi dalam sujud, apakah akan terlihat betis kita, bukan betis, apa itu ini teh?
paha maksud saya, bukan betis, paha. Kalau betis itu tidak termasuk aurat. Maksud saya paha, sekali lagi paha ya. Apakah ketika sujud pahanya itu terlihat atau tidak ketika arah di belakang gitu. Maka kalau misalkan memakai sarung untuk lebih meyakinkan, lebih baik dalamnya itu memakai komprang kalau laki-laki ya. Memakai celana dalam yang agak panjang gitu, memakai komprang. Jadi dia leluasa ketika dia sujud, pahanya itu tidak akan terlihat begitu. Mungkin itu sudah paham ya. Jadi untuk laki-laki bima bayna surrati warukbah, perkara antara pusar sampai dengan lutut 2. Dan kalau untuk aurat perempuan, kalau di dalam sholat untuk aurat perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua tangan sampai pergelangan. Ya, ini batninya dalamnya, ini zuhri luarnya. Nah, ini tidak termasuk aurat. Perempuan di dalam sholat ini tidak termasuk aurat. Ini juga tidak termasuk aurat. Sampai mana? Sampai batasan ini, pergelangan ini. Sampai pergelangan ini, ya. Jadi batasnya sampai pergelangan ini tidaklah aurat. Tetapi untuk perempuan, mana yang dimaksud dengan muka? Yaitu yang dimaksud dengan muka yang pertama kali mulai terlihat rambut. Sehingga jika perempuan ketika sholat di mukenanya itu ada rambut yang keluar baik 2 helai ataupun 1 helai pun maka itu bisa membatalkan sholatnya jika tidak cepat-cepat dia memasukkan rambutnya itu ke dalam. Dan sampai batasan mana muka wanita? Nah, ini yang kebanyakan sekali awamul mukminin yang kurang faham di dalam menutup aurat sholat. Nah, ini nih, ini itu termasuk aurat. Jadi wajibnya itu sampai sini. Apa ini? Dagu ya. Sampai sini, sampai dagu. Jadi di dalamnya dagu ini termasuk aurat. Ketika saya pergi hendak kemana gitu, ketika saya sholat di masjid mana, terkadang saya suka melihat ada model mukena itu tapi tidak ada kepalanya. Kok ini saya lihat mukena tapi kok nggak ada kepalanya? Oh, ternyata untuk bagian kepalanya itu mungkin maksudnya memakai kerudungnya masing-masing. Kalau model mukena memakai seperti kerudung masing-masing, maka itu tetap masih terlihat aurat. Karena kalau memakai kerudung, coba perhatikan, ketika saya memakai kerudung, apakah ini terlihat? Jelas ini nampak terlihat. Maka ini masih tetap apa? Aurat. Ini aurat. Jadi kalau memakai mukena, hendaklah kita membeli mukena yang depannya itu ada cohaknya itu tuh, ada kayak cohak segitiga yang ke depan sehingga menutupi dagu ini gitu. Jadi kalau misalkan kita membeli mukena yang dan juga saya pernah lihat model mukenanya itu kepalanya seperti kerudung yang kalau kerudung segeblus itu kan si depannya itu suka moncong tuh. Si modelnya itu suka moncong. Saya dikhawatirkan ketika dia hendak sujud mengenai ta'arnya ini, sehingga tertutup ta'arnya ini oleh kerudungnya itu bisa mengakibatkan tidak sah. Dan juga kalau model mukena seperti kerudung, ininya akan terlihat. Ini hanya segini saja, tapi ini aurat gitu. Nah, ini tidak akan sah ketika kita sholatnya, karena itu termasuk aurat, karena batasan muka itu adalah sampai dagu ini. Ini yang kebanyakan awamul mukminin yang tidak faham. Dan juga dari tangan, auratnya itu dari tangan. Kalau misalkan ini, kalau saya pribadi, saya suka memakai mukena yang modelnya terusan, yang modelnya itu segeblus gitu ya, terusan. Karena itu sangat nyaman bagi saya, tidak terlalu tidak menyulitkan, maksudnya tidak menyulitkan. Karena kalau model mukena yang terusan, yang segeblus itu, setiap saya membeli selalu di depannya itu ada cohak yang menutupi ini. Dan juga ketika saya beli model mukena yang terusan, di tangannya itu suka ada tali di sini, sehingga talinya kita masukkan ke jari ini. Ketika kita takbir Allah, ininya itu tidak akan tampak terlihat.
ininya tidak akan tampak terlihat karena terkait ininya ke sini, ke tali yang ini. Sehingga ketika kita takbir Allah, ini tetap pergelangan tangan kita ininya tuh tetap tertutup karena ada tali yang mengantel ke sini. Begitu. Saya pribadi tidak suka memakai mukena yang model atasan bawah, yang setengah-setengah itu. Saya tidak suka memakai model itu. Boleh kita memakai model yang setengah-setengah itu, boleh. Tetapi menurut saya cukup merepotkan. Karena saya pernah lihat model mukena yang atas bawah tidak ada cohak depannya, sehingga modelnya kayak kerudung, sehingga ininya tetap aurat. Dan ketika saya takbiratul ihram, misalkan ketika saya mengangkatkan kedua tangan, maka di bawahnya ini, di bawahnya karena model mukenanya sebelah kan, maka di bawahnya ini tetap akan terlihat aurat. Ketika misalkan saya sholat memakai baju yang pendek yang tangannya terlihat, maka ketika takbir kalau saya memakai model mukena yang setengah-setengah, ya maka akan terlihat di bagian pertengahan ini. Karena harus diingat ya, bahwa di dalam menutupi aurat, sekelilingnya ini apa? Sekelilingnya, ya, sekelilingnya gitu ya. Sekelilingnya ini itu termasuk aurat. Yang tidak termasuk aurat itu adalah bawahnya, di bawahnya itu. Terus siapa juga yang akan bisa melihat di bawah? Tapi itu bisa juga. Dulu gitu, ketika saya pesantren gitu di daerah Garut. Nah, tempatnya itu di apa tuh? Ada lantai 1, lantai 2. Nah, lantai 2-nya itu khusus itu untuk tempat ngaji, untuk tempat sholat, itu madrasahnya. Dan lantai keduanya itu bukan permanen dari tembok seperti sekarang, tapi waktu itu kobong saya itu terbuat dari papan, si lantainya itu. Nah, kemudian si celah papan dan papan itu ada yang sudah agak rusak, ada yang bolong gitu. Ada yang bolong cukup besar lah, mungkin sebesar ini lah, udah besar, ada bolong. Nah, ketika kita sholat di atas, nah di bawahnya itu ada kobong santri-santri. Jika kalau misalkan di kobong itu kita tiduran, kita lihat ke atas, kita akan bisa melihat ke atas karena ada bolong. Nah, pada suatu hari pernah tuh kita lagi tiduran tuh di kobong di bawah. Kemudian di atas ada yang lagi sholat, karena itu tempatnya selalu suci. Terkadang si santri sholat tidak memakai sajadah misalkan, karena papan juga nggak keras gitu ya. Nah, kemudian ada seorang wanita yang sholat, kebetulan sholatnya itu di atas tempat yang bolongnya itu. Maaf gitu ya. Ketika itu lagi pada tiduran santri di bawah, sampai bisa melihat bahwa perempuan itu maaf ya, memakai celana dalam yang berwarna merah gitu, sampai kelihatan gitu. Karena memang bolongnya itu cukup besar gitu, lubangnya itu gitu. Nah, kalau seperti itu termasuk aurat tidak? Oh, itu tidak termasuk aurat gitu. Kalau sekarang kan ada sejadah, ada tembok, jarang ya posisi rumah dari panggung gitu, udah jarang. Nah, jadi kalau aurat di bawah, nah seperti itu bagaimana sholatnya, bahkan sampai terlihat misalkan, itu tidak aurat karena itu di bawah. Kalau di bawah itu tidak termasuk aurat. Tetapi kalau kita memakai mukena yang modelnya atasan bawahan, ini ketika kita mengangkat takbir, mengangkatkan tangan, ini pertengahannya ini ya masih termasuk apa? Masih termasuk aurat karena itu bukan di bawah. Itu kan posisinya masih di sekeliling bagian tengah gitu. Jadi ketika kita takbir Allah, kalau kita memakai baju pondok ya jelas sudah aurat. Terus lehernya terlihat, itu jelas sudah aurat. Begitu. Jadi kalau kita mau memakai mukena yang setengah-setengah, bagian atas dan bagian bawah itu boleh. Hanya saja kalau hendak kita sholat harus selalu memakai kerudung. Dan kerudungnya menutupi seperti ini. Jadi ketika kita perempuan takbir Allah, lehernya aman, tertutup oleh kerudung. Dan jika mau sholat hendaklah memakai pakaian yang panjang. Tetapi
kan suka ada yang model panjang tapi ketika takbir Allah ini terlihat. Nah, ini termasuk aurat. Jadi harus memakai baju panjang ketika takbir ini tetap tertutup seperti ini. Jadi setiap sholat cukup repot bagi saya. Ya harus memakai kerudung, ya harus memakai baju yang panjang. Ketika saya takbir posisinya harus tetap seperti ini. Karena itu saya tidak suka memakai mukena yang sebelah-sebelah, karena cukup merepotkan. Jadi saya lebih suka memakai mukena yang terusan, yang satu geblus itu langsung ke bawah. Karena enak ketika takbir, ininya sudah ada tali. Jadi aman kita sholat. Ini tertutup. Dan juga ini tidak terlihat karena ada cohak yang ke depannya. Nah, itu saya perhatikan banyak, bukan banyak lagi, banyak sekali kemungkinan ya mungkin awamul mukminin yang belum paham betul bagaimana wanita cara menutupi auratnya ya. Terkadang kan sekarang kita suka sering tuh melihat bahkan sholat itu tidak memakai mukena. Apakah boleh karena perasaan dia sudah menutupi auratnya? Ya boleh, tapi kalau misalkan tidak memakai mukena, menutupi mukanya dengan kerudung, ininya kan tetap terlihat. Ya, coba kalau pakai kerudung, ada gak yang modelnya ke depan? Saya belum pernah lihat ada mukena yang ada kerudung yang model ininya ke depan. Kalau kerudung ya rata-rata kan seperti ini, ya ini kan tetap terlihat. Mungkin ganjalnya itu dari itu yang tidak memakai mukena atau model mukena yang bagian atasnya seperti kerudung. Saya tidak setuju di sini karena tidak menutupi aurat. Dan juga ketika takbir, walaupun misalkan ininya panjang, dikhawatirkan seperti ini begini, ini juga termasuk aurat. Hanya itu yang perlu diperhatikan. Hanya sedikit muka dan ini yang terlihat, tetapi banyak sekali pada zaman sekarang yang saya lihat kurang paham batasan-batasan ketika wanita menutupi aurat, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan bisa difahami. Banyak sekali di kitab-kitab fikih referensinya, tetapi saya tidak bacakan ya. Banyak sekali lah di kitab-kitab fikih itu ada pembahasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.